Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari kata pengacara Otto Hasibuan SH, Joko Chandra merasa tidak bersalah. Jadi sumber saya dari YouTube. Di YouTube ini ada pembicaraan masalah di ALC. Di dalam ALC itu Otto Hasibuan menyatakan bahwa dalam masalah Joko Chandra dia merasa tidak bersalah katanya, karena dalam putusan pengadilan negeri dia diputus katanya terbukti tetapi bukan perbuatan pidana. Ya memang itu bebas ini. Kemudian keputusan Mahkamah Agung juga mungkin jaksanya itu mengajukan banding atas perkara tersebut, sehingga putusan Mahkamah Agung menyatakan terbukti tetapi bukan perbuatan pidana. Memang hal ini juga termasuk perkara bebas, tidak bisa dilaksanakan hukumannya. Tetapi dalam hal ini jaksa penuntut umum juga mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung, sehingga putusan perkara peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung, Joko Chandra ini dipersalahkan dan dihukum selama 2 tahun penjara. Ini yang jadi masalah, karena Joko Chandra ini merasa tidak bersalah. Dia menyatakan 1 hari pun dia tidak akan mau melaksanakan putusannya hakim itu, karena merasa dia yang benar. Jadi di samping itu, setelah dia melakukan itu, dia melakukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung lewat pengadilan negeri. Tetapi dalam hal ini belum selesai perkaranya, sudah hilang dia. Tetapi perlu diketahui, jaksa penuntut umum mengajukan peninjauan kembali itu ke Mahkamah Agung dan sudah diputus hakim selama 2 tahun penjara. Karena merasa tidak bersalah, katanya 1 hari pun tidak mau menjalaninya karena dia merasa tidak salah. Setelah perkara peninjauan kembali yang dilakukan oleh Mahkamah Agung yang diputus selama 2 tahun penjara, maka dia akan mengajukan peninjauan kembali, tapi dia melarikan dulu selama 11 tahun. Buron dulu dia selama 11 tahun, kemudian kembali lagi. Di dalam hal ini, setelah perkaranya peninjauan kembali itu yang diputus oleh Mahkamah Agung dalam perkara peninjauan kembali oleh jaksa, maka diputus selama 2 tahun penjara. Dan setelah putus hal itu, peninjauan kembali yang dilakukan jaksa kepada Mahkamah Agung tersebut yang dihukum 2 tahun, kemudian keluar keputusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan jaksa tidak boleh mengajukan peninjauan kembali. Tetapi putusan Mahkamah Agung sudah sempat diputus bahwa Joko Chandra ini bersalah, dihukum selama 2 tahun penjara. Dan putusan daripada Mahkamah Agung ini tidak bisa dibatalkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi. Ya terpaksa harus dilaksanakan, karena apapun isi putusan hakim itu harus dilaksanakan. Karena putusan Mahkamah Agung itu tidak boleh dibatalkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi, karena sifatnya setingkat, itu putus sebagai putusan akhir. Jadi di sini saya lihat, jadi apapun alasannya, tetap Joko Chandra itu bersalah karena sudah diputus Mahkamah Agung dalam perkara peninjauan kembalinya oleh jaksa selama 2 tahun. Maka dia harus tetap menjalani hukuman itu selama 2 tahun. Ini yang saya bilang, di sini dia merasa tidak bersalah karena sudah diputus Mahkamah Agung perkaranya, yaitu terbukti tapi bukan perbuatan pidana. Memang benar, saat itu belum ada aturannya. Aturannya jaksa itu belum ada aturannya bisa mengajukan peninjauan kembali. Masih diperbolehkan jaksa waktu itu mengajukan peninjauan kembali. Baru keluar kemudian peraturan yang menyatakan bahwa jaksa tidak boleh mengajukan peninjauan kembali atas perkara. Tetapi perkara peninjauan kembali jaksa sudah keluar. Sudah diputus hakim peninjauan kembali selama 2 tahun penjara. Padahal putusan Mahkamah Konstitusi tidak bisa
membatalkan putusan Mahkamah Agung, sama-sama putusan akhir. Tidak boleh, tingkatan pemutusannya itu ada setingkat. Tidak boleh dia membatalkan itu. Paling untuk berikutnya jaksa tidak boleh lagi mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung untuk hari-hari untuk masa depan kemudian. Hari itu boleh, tetapi kalau dulu masih bisa sebelum ada larangan, sebelum ada keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut yang menyatakan jaksa tidak boleh mengajukan peninjauan kembali, ya memang. Tetapi setelah keluar keputusan Mahkamah Konstitusi ini, selanjutnya memang tidak boleh lagi jaksa mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung atas suatu perkara. Jadi inilah saya bilang, jadi karena putusan Mahkamah Agung soal peninjauan kembali sudah diputus oleh Mahkamah Agung selama 2 tahun, ya jadi ini sudah putusan akhir juga, ya berarti ini yang berlaku. Jadi Joko Chandra itu bagaimanapun harus melaksanakan hukuman itu, harus melaksanakan putusan hakim itu. Setelah itu tidak boleh lagi jaksa mengajukan peninjauan kembali. Sekian dan terima kasih.